Pria ini sangat nekat. Dia pergi ke Vietnam dan masuk ke zona perang bukan sebagai prajurit ataupun jurnalis. Tapi dia hanya ingin menemui sahabatnya yang sedang berperang di Vietnam. Dengan misi yang sederhana, hanya untuk memberinya sekaleng bir. Nama pria itu John Chiki Donohue, yang setiap hari nongkrong di bar bersama teman-temannya. Suatu hari dia melihat aksi demonstrasi yang memprotes pemerintah karena kebijakan terlibat perang di Vietnam. Chiki malah memprotes balik aksi mereka hingga dia terlibat keributan. Dari situ muncullah ide gila itu, memberi dukungan para sahabatnya yang bertaruh di medan perang Vietnam dengan memberi mereka bir kaleng langsung. Beberapa orang tua yang anaknya ikut berperang mulai menemui Chiki untuk menitipkan pesan langsung padanya. Dan keesokan harinya, Chiki mulai mengemas tas ranselnya dengan bir kaleng. Demi satu tujuan, Vietnam, zona perang aktif. Tanpa izin, tanpa rencana matang, dan tanpa tahu apa yang akan menunggunya di sana. Dan dia tiba di Vietnam. Di pelabuhan Chiki melihat tentara yang bertugas, dia lalu bertanya apa mereka mengenal Jonathan sambil menunjukkan fotonya. Untungnya tentara itu mengenalnya. Chiki tertawa ternyata misi ini sangat mudah, sambil berjalan menuju markas mereka. Dan betapa terkejutnya Jonathan saat melihat Chiki yang berlayar 22.000 miles dari New York ke Vietnam, kini berada tepat di hadapannya sambil tersenyum. Jonathan kemudian bertanya, "Apa yang sedang kau lakukan di sini, Chiki?" "Misi khusus mengantarkanmu bir langsung dari New York," sambil membuka tasnya yang penuh berisi bir. Semua tak percaya dengan yang dilakukan Chiki, tapi bir itu membuat para tentara bergembira. Malam itu mereka merayakan sesuatu yang akan mereka ingat selamanya. Besoknya Chiki bercerita jika dia akan menemui Charlie, Brandon, dan Mark. Jonathan menasihati untuk mengakhiri semua, karena mereka semua berada di zona perang. Tapi tekad Chiki sudah bulat, dia akan mencari mereka, apapun resikonya. Chiki melanjutkan misinya untuk menemui sahabatnya yang lain, Charlie. Dia menumpang truk militer untuk menuju markas militer lainnya. Sesampainya di sana, dia melaporkan ingin ikut dalam pesawat yang menuju zona perang. Petugas terkejut ketika Chiki mengaku dia warga sipil dan tanpa membawa paspor. Saat komandan datang, melihat penampilan Chiki yang biasa tanpa dokumen dan mengaku warga biasa. Komandan ini mengira Chiki agen CIA yang sedang bertugas, dan semua menjadi sangat mudah bagi Chiki. Dia disambut dengan baik dan diberi kemudahan untuk menaiki heli tempur Apache ke zona perang utama untuk bertemu Charlie. Turun dari helikopter tempur, Chiki masih dikira agen CIA oleh komandan ini. Kemudian membawa Chiki ke markas komando, dia mengatakan Charlie sedang bertempur di medan depan. Komandan segera meminta Charlie ke tenda komando. Charlie yang mendapat perintah segera berlari di tengah deru senapan mesin musuh. Dan betapa terkejutnya Charlie ketika dia sampai di tenda komando, ternyata Chiki datang menemuinya. Charlie marah pada Chiki, dia berlari mempertaruhkan nyawanya hanya untuk mendengar Chiki menawarkan bir padanya. Komandan langsung meminta Charlie membawa Chiki keluar dari tenda komando. Dan Charlie tak ada pilihan lain selain membawa Chiki ikut berperang di garis depan. Kedua sahabat itu berlari di medan perang Vietnam, menuju pos serbu terdepan untuk menyerang pasukan Vietnam. Chiki, yang merupakan warga sipil, terpaksa mengikuti temannya, Charlie, ke dalam peperangan ini. Mereka berlari menuju parit pertahanan, diiringi suara tembakan yang menghujam ke arah keduanya. Chiki tak menyangka niat baiknya, yang hanya ingin mengantarkan bir, untuk Charlie harus membuatnya mempertaruhkan nyawa di medan perang. Ia hanya bisa bersembunyi di dalam parit hingga serangan mereda. Suara tembakan terus terdengar hingga larut malam. Paginya mereka keluar dari parit. Chiki lalu membagikan bir yang dibawanya kepada mereka. Mereka sejenak melupakan deru senapan mesin. Seorang jurnalis perang sempat mengabadikan kebersamaan mereka. Charlie kemudian menyarankan Chiki pergi ke Saigon dengan menumpang helikopter yang akan segera datang. Sebelum berpisah, Chiki menyerahkan titipan dari ibu Charlie. Charlie terharu dan memeluk Chiki, mengucapkan terima kasih sebelum mereka berpisah. Helikopter tiba di sana, dan Chiki bersiap naik dan meninggalkan medan perang yang tak akan pernah dia lupakan bersama Charlie. Helikopter yang membawa Chiki mendarat. Ia menuju pos militer untuk menanyakan apakah ada rute menuju Saigon hari ini. Petugas mengatakan, kendaraan ke kota baru akan berangkat 2 hari lagi, sementara Chiki harus tiba di Saigon besok. Alternatif lain adalah berjalan kaki sejauh 50 km, dan rute itu dinyatakan aman dari pertempuran. Tanpa pilihan lain, Chiki memutuskan berjalan kaki. Ia berjalan hingga malam menjelang. Saat sedang berjalan, tiba-tiba sebuah lampu sorot mobil muncul. Ternyata itu sebuah jeep pasukan Amerika. Ketika prajurit turun, Chiki terkejut. Itu Mark, sahabatnya. Mark pun tak kalah terkejut. Setelah Chiki bercerita singkat, Mark mengajaknya kembali ke markas dan berjanji menyiapkan helikopter yang akan menuju Saigon malam itu. Meskipun singkat pertemuan mereka meninggalkan kesan, Mark begitu takjub dengan perjalanan Chiki. Chiki lalu berangkat dan tak lupa dia melamparkan sekaleng bir untuk Mark. Setelah tiba di Saigon, Chiki menuju pelabuhan. Tapi ketika dia sampai di sana, betapa terkejutnya Chiki jika tak ada lagi kapal di pelabuhan. Dia menuju ke kantor kapal di pelabuhan. Saat bertemu petugas pelabuhan, mereka mengatakan jika kapal itu berangkat lebih cepat.
Petugas lalu menyarankan Chiki untuk mencari informasi di kedutaan secepat mungkin. Chiki bergegas menuju ke kedutaan Amerika. Petugas melakukan pengecekan dan memeriksa dokumennya. Chiki diminta untuk menunggu. Cukup lama menunggu, petugas lalu memberitahu jika dia dapat pulang dengan pesawat waktunya akan diberitahu lagi. Sambil menunggu informasi pesawat yang akan membawanya kembali ke New York, Chiki menuju ke hotel tempat para jurnalis perang berkumpul. Dia mendengar percakapan para wartawan jika gencatan senjata sudah berlangsung 3 hari. Chiki yang mendengarnya terkejut, lalu mengatakan jika dia baru saja kembali dari zona perang terdepan dan para tentara masih berperang hingga kemarin. Mendengar itu mereka tertawa. Tak ada warga sipil yang bisa masuk ke zona perang di sana. Chiki lalu mengeluarkan foto dia bersama Charlie. Semua terkejut. Apa yang dikatakan Chiki benar. Seseorang dari mereka kemudian mengajak Chiki berbicara. Nama fotografer itu Russell. Chiki kesal semua berita yang dia lihat dan dengar tak ada yang memberitakan kebenaran. Tapi tiba-tiba di kejauhan terdengar bunyi senjata. Saigon sebenarnya zona aman dari pertempuran. Tapi malam ini Saigon juga sudah menjadi medan pertempuran. Russell kemudian mengajak ke kedutaan Amerika. Semua jalan menuju ke kedutaan di blokade tentara. Tapi mereka berhasil masuk dengan identitas sebagai wartawan. Keadaan di dekat kedutaan Amerika chaos. Lalu tepat di depan mereka sebuah mortir meledakkan mobil, membuat tentara terluka. Russell tak lepas dari mata kameranya sedang Chiki hanya terpaku. Keadaan Saigon benar-benar kacau malam itu. Gedung terbakar, suara letusan senapan tak berhenti terdengar. Mereka hanya bisa berlari dan bersembunyi di sela-sela mobil. Setelah mendapatkan beberapa foto, Russell mengajak Chiki untuk mencari tempat yang lebih aman, menjauh dari kedutaan Amerika tersebut. Paginya suara tembakan tak lagi terdengar keduanya lalu keluar. Dan pemandangan pagi ini ternyata lebih mengerikan dari apa yang mereka lihat semalam. Mereka kembali menuju ke kedutaan Amerika. Terlihat para wartawan sudah memenuhi tempat itu. Ketika sedang meliput, terdengar suara ledakan. Asap hitam terlihat, gudang amunisi meledak. Chiki teringat Brandon sahabatnya bertugas di sana. Dia berteriak pada Russell akan ke sana. Russell pun mengikuti Chiki ke mobil. Dalam perjalanan, terlihat jika pertempuran semalam sudah menghancurkan setengah dari kota Saigon. Puing-puing bangunan dan sisa asap terbakar mengiringi perjalanan mereka hingga sampai di gudang amunisi. Masuk lokasi tersebut, Russell memberikan kameranya supaya Chiki lebih leluasa mencari sahabatnya dengan mengaku sebagai wartawan. Chiki langsung menuju klinik untuk menanyakan keberadaan Brandon. Di klinik itu, dia bertemu dengan dokter wanita dan dia menanyakan nama Brandon. Dokter wanita lalu membawanya menemui Brandon yang terluka ringan dan sedang dirawat. Brandon terkejut melihat Chiki berada di sini. Bir terakhir dia berikan pada Brandon. Brandon mengatakan jika Chiki harus secepatnya meninggalkan Vietnam karena pesawat komersial yang disiapkan kedutaan tak bisa berangkat besok, ujar Brandon. Brandon lalu memberitahu Chiki jika ada pesawat yang akan berangkat sore ini. Mereka harus pergi sekarang, Brandon akan mengantarnya. Ketika mereka melihat Russell, Chiki turun dan mengajak Russell ikut bersamanya jika dia ingin kembali ke Amerika. Tapi Russell menolaknya, tugasnya sebagai fotografer belum selesai. Mereka lalu berpisah, tiba di bandara militer. Pesawat sudah bersiap lepas landas. Mereka mengucapkan salam perpisahan. Chiki menaiki pesawat militer yang ternyata berisi peti mati tentara-tentara Amerika yang gugur di Vietnam. Chiki akhirnya kembali. Ia disambut tatapan penuh kagum sahabatnya. Dia bercerita singkat bukan tentang dirinya, tapi tentang bagaimana satu kaleng bir bisa membuat seorang prajurit merasa diingat. Film pun selesai, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, follow channel ini.